Ojo galau, semuanya sudah diurus. ATG 5.0. Oye, 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 jos! Ojo galau, semua sudah diurus. ATG 5.0. Oye, 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 jos! Jos! Oke, halo sobat traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan kali ini kita akan membahas lagi keseruan dari member-member ATG, terutama blunder dari owner ATG itu sendiri. Apakah yang dibahas kali ini? Nantikan sesaat lagi. Oke, dan ini kita akan melihat blunder dari salah satu owner ya, owner ATG ya, yang tampak di permukaan, yaitu Pak Wahyu Kenso. Dan di sini kita lihat, masa dia mengatakan di sini kepada salah satu membernya ya, yang diposting ulang oleh Cici Belanda, masalah usaha kita ini pelik. Kita suruh beroperasional, bayar WD, tetapi semua rekening diblokir. Semua rekening diblokir. Semua rekening diblokir, tetapi Anda masih bisa flexing. Loh, gimana dong itu? Saya tahu, Pak, yang nyerang Bapak itu dari segala penjuru. Semua rekening diblokir. Ini adalah blunder yang luar biasa ya dari seorang Bapak Wahyu Kenso, dan ini merupakan sebuah kegoblokan yang hakiki. Ya, kegoblokan yang hakiki. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ATG pada dasarnya menggunakan Lego Market, dan Lego Market itu adalah broker dari luar negeri. Bagaimana caranya semua rekening diblokir, sementara ATG itu menggunakan Lego Market yang dimana rekeningnya itu berada di luar negeri? Apakah pemerintah Indonesia mempunyai wewenang untuk memblokir rekening yang ada di luar negeri? Ya, itu adalah salah satu blunder yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh member-member ATG. Oke, dan mari kita lihat postingan selanjutnya. Masuk akal nggak broker internasional cuman punya beberapa rekening karena diblokir? Member nggak bisa WD sama sekali, nggak bisa buka rekening baru kah? Nah, member nggak bisa WD sama, masuk akal nggak broker internasional cuma punya beberapa rekening karena diblokir? Broker internasional cuma punya beberapa rekening, ya. Pertanyaannya, apakah broker internasional itu mempunyai rekening di Indonesia? Ingat, di Indonesia itu cuma exchanger. Broker internasional tidak mempunyai rekening di Indonesia selama dia tidak di bawah naungan Bapepti. Broker yang di bawah naungan Bapepti itu wajib mempunyai rekening di Indonesia yang namanya segregate account atas nama PT. Ya, ingat itu. Member nggak punya beberapa rekening karena diblokir, member nggak bisa WD sama sekali, nggak bisa buka rekening baru kah? Terus Lego itu buat apa? Ya, Lego kan koin sampah. Terus yang dikompon di MT4 itu nominalnya rekening yang diblokir itu saja. Mana cukup bayar WD karena komponnya sekarang sudah berkali-kali lipat. Wow, ternyata walaupun dia nggak bisa WD, tetapi MT4-nya ternyata bekerja terus ya. Robotnya jalan terus. Pihak ATG, tolong cari alasan yang masuk akal. Jadi sudah ada member yang mulai tidak senang ya, dan mengatakan pihak ATG tolong mencari alasan yang masuk akal. Dan ternyata kita lihat, inilah jawaban dari pihak ATG ya. Tidak usah dibaca semua, yang saya ingin jelaskan hanya ini. Oke, kita lihat penjelasannya. Subjek hukumnya adalah Pak WK. Dia adalah orang Indonesia, statusnya adalah WNI. Jelas sampai sana? Ya jelas. Benar, itu benar. Kegiatan yang dikatakan ilegal menurut pemerintah dilakukan di Indonesia. Benar. Kegiatan yang dikatakan ilegal menurut pemerintah dilakukan di Indonesia. Benar. Memang ilegal karena dia menggunakan broker ilegal. Sudah jelas lagi sampai sana? Ya jelas. Rekening yang diblokir jelas pihak kedua dari broker luar negeri tersebut atau pihak yang dicurigai terkait aliran dana atau transfer ilegal atau tanpa pengawasan. Kalau ini dilanggar semua aturannya, siapa yang ditangkap? Bosmu Wahyu Kenso, tiarap bisnismu. Pertanyaannya sekarang, saya sudah pernah katakan bahwa jika WD dari luar negeri tidak bisa menggunakan exchanger, Anda bisa menggunakan jalur lain. Jalurnya seperti apa? Anda bisa menggunakan PayPal yang selalu sering saya bahas di review saya, PayPal. Anda bisa menggunakan FasaPay,
Anda bisa menggunakan wet money, Anda bisa menggunakan Skrill, Anda bisa menggunakan Neteller. Ada banyak sekali cara metode pembayaran. Bahkan kalau misalnya memang masih tidak bisa, Anda langsung bisa menggunakan namanya wire transfer. Dan saya pun sudah melakukan wire transfer berulang-ulang dari broker luar negeri, dan sampai saat ini tidak pernah ada masalah sedikit pun. Apalagi ditunda sampai dengan 10 bulan. Tidak ada namanya orang wire transfer alias mengirim ke luar negeri atau menerima uang dari luar negeri yang prosesnya sampai 10 bulan. Itu sangat-sangat konyol sekali dan sangat-sangat omong kosong sekali. Sangat-sangat konyol, sangat-sangat omong kosong, dan sangat-sangat bullshit. Ya, yang diblokir adalah exchangernya, tetapi brokernya tidak bisa diblokir. Brokernya kan broker luar negeri, Lego Market. Kenapa kalau exchanger diblokir, kenapa tetap tidak bisa WD? Ya, karena exchangernya satu-satunya jalan. Padahal sebenarnya WD itu bisa menggunakan banyak jalan. Kalau memang broker luar negeri, ya langsung transfer dong. Dipotong biaya sedikit, nggak ada masalah kok, tinggal di WD aja. Ya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat konyol dan sangat-sangat merupakan suatu kegoblokan yang hakiki. Ya. Oke, kita lihat lagi. Tidak usah bawa ranahnya broker luar negeri lah ke broker ini itu, dan dengan ini dengan itu dan sebagainya. Cukup satu hal, pelajari subjek hukumnya sebagai orang Indonesia, beroperasi, berkegiatan dan menjalankan bisnis di Indonesia. Ya memang justru karena ilegal makanya dia sudah tidak bisa mengembangkan bisnisnya. Tetapi bukan untuk tidak bisa WD. Ingat itu, karena pemerintah tidak pernah melarang WD. Dengan begitu tentu sistem hukum di Indonesia jelas bergerak. Berangkat dari sini dulu alur pikirnya ya. Ya, hukum di Indonesia bergerak supaya Anda tidak bisa mencari ponzi-ponzi baru, korban-korban baru. Ya, ini sangat-sangat konyol, sangat-sangat menggelitik buat saya ya. Dengan alasan yang sangat konyol, kegoblokan yang hakiki, sangat menggelitik buat saya untuk bisa membahas ini. Setelah itu baru masuk ke normatif. Empirisnya bagaimana? Norma hukum yang dilanggar seperti apa? Pelajari aturan A plus B akan tumpang tindih atau A plus B kekaburan norma dan lain-lain. Jadi sangat-sangat konyol sekali kalau tidak bisa WD hanya dikaitkan dengan hukum di Indonesia. Padahal pemerintah sama sekali tidak pernah melarang WD. Ingat itu, pemerintah sama sekali tidak pernah melarang WD. Kalaupun Anda tidak bisa WD menggunakan exchanger, Anda bisa WD menggunakan jalur lain. Seperti international transfer atau kita sebut dengan wire transfer. Di mana letak brokernya? Saint Vincent. Berarti Anda bisa transfer dari Saint Vincent langsung masuk ke Indonesia. Kenapa harus diganti dengan Lego Coin yang notabene merupakan koin sampah? Ya, kenapa? Karena supaya orang membeli koin sampah tersebut sehingga nilai uang yang orang punyai itu jatuh, sehingga Anda bisa terbebas dari tuntutan. Kalau nilai Lego Coin jatuh, berarti itu karena market, bukan karena Anda. Ya, sementara Lego Coin itu adalah Lego punya Anda sendiri, yang dimana Anda bisa kapanpun mengatur harganya. Ya, ingat, Lego Coin adalah koin sampah. Ya, oke. Sudah sangat-sangat menggelitik ya buat saya. Kemudian kita lihat lagi, ini selalu berita yang selalu menyudutkan pemerintah ya. Akun ini selalu menyudutkan pemerintah, yaitu akun dari Illuminati ya. Kita lihat akun Illuminati ini selalu menyalahkan pemerintah karena pemerintah katanya tidak bisa membuat regulasi yang benar untuk robot trading, mengakibatkan member tidak bisa WD dan selalu menggiring opini. Nah, inilah kita lihat akun Illuminati. Kebetulan kemarin ramai tentang berita SP3. Mari kita lihat. Apa yang kalian ramai-ramai bicarakan SP3? Kalau memang SP3 keluar, artinya subjek hukum pemilik dan bisnisnya tidak terbukti atas dugaan laporan TPPU dan penggelapan. Ya, kita tidak tahulah hukum di Indonesia ya. Apakah memang benar SP3 dia tidak terbukti? Kita tidak tahu. Tetapi sampai detik ini member pun masih belum dibayarkan WD-nya. Clear kan sampai situ kalau bicara hukum? Nah, 3 alasan terbitnya SP3 dia katakan di sini. Penyidik tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan kasus. Penyidik menemukan bahwa kasus tersebut ternyata bukanlah suatu tindak pidana. Kemudian yang ketiga, dihentikan demi hukum.
Saya tidak mau sebut robot trading ini ponzi, itu ponzi, ini money game, itu money game. Bukan ranah saya. Dan saya tidak ada bukti apapun yang menunjukkan hal itu. Baik ATG, DNA Pro, Net89, dan lain-lain. Intinya, biar proses hukum yang berjalan. Pemerintah melakukan hal terbaik untuk negara ini pada fenomena robot trading. Ini Indonesia, negara hukum. Oke, kita lihat lagi yang selanjutnya. Ada 4 hal sederhana, tapi cukup kuat di mata hukum yang dimiliki oleh ATG. Ya. Sehingga sampai saat ini ATG masih beroperasi. 1. ATG tidak ada profit sharing. Di mata penegak hukum, entitas yang memiliki sistem profit sharing diduga kuat ponzi atau money game. Sedangkan ATG memakai sistem rebate dan hal yang umum di dunia trading. Hal yang umum di dunia trading ya profit sharing juga. Profit sharing itu banyak di broker-broker kok, nggak ada masalah. Broker IC Market pun sistemnya copy trade-nya menggunakan profit sharing, nggak ada masalah. IC Market, broker-broker bagus yang efek Didi, apa semua menggunakan profit sharing, nggak ada masalah kok dengan itu. Bukan berarti karena dia profit sharing ponzi, tidak, sama sekali tidak. Kuncinya sebenarnya karena di brokernya memang adalah broker scam. Broker Lego Market itu adalah broker scam yang memang sengaja digunakan oleh ATG supaya bisa melancarkan bisnis ponzinya, seperti itu. ATG tidak mempunyai bisnis lain selain trading. Kenapa? Karena jika suatu entitas memiliki bisnis lain yang tidak memiliki hubungan keterkaitan dengan bisnis utamanya, maka penegak hukum akan diduga kuat terjadi TPPU. Ya. Jadi katanya kalau dia mempunyai bisnis lain, berarti bisa jadi bisnis lainnya itu yang tempat pencucian uangnya dan seterusnya. Jadi jika ada keterkaitan, maka penegak hukum akan diduga kuat terjadinya TPPU. Tapi ternyata ATG tidak ada bisnis lain, murni hanya bisnis trading. Yakin murni hanya bisnis trading? Kalau bisnis kecantikan, kemudian bisnis apa lagi yang lain-lain, bisnis kesehatan, kecantikan dan kesehatan, itu bukan bisnis lain ya? Oke, kita lihat lagi. Yang ketiga, manajemen ATG telah berhasil membuktikan bahwa ini real trading di hadapan penegak hukum. Ini sangat-sangat kegoblokan yang hakiki ya. Saya katakan ini adalah kegoblokan yang hakiki. Sejak kapan ATG berhasil membuktikan bahwa ini adalah real trading? Hello, kapan apakah Anda sudah membuktikan di hadapan Bapepti? Kalau di hadapan hukum ya tergantung penegak hukumnya siapa. Orang ngerti trading atau enggak? Coba Anda buktikan bahwa ATG itu real trading di depan Bapepti. Bisa enggak? Kenyataannya setelah menggunakan broker Bapepti Sugi, hasilnya tidak sebagus Lego Market. Broker bikinan Anda sendiri, loh gimana dong? Di Lego Market profit 1% per hari, tetapi ternyata di Sugi profitnya jelek. Ya gimana dong? Ya, ini kegoblokan yang hakiki. Ya, oke lanjut yang keempat. Dulu hanya ATG yang memiliki selisih kurs yang wajar atau normal, yaitu Rp1.000. Kalau yang lain di atas itu semua, bukan karena selisih kurs. Ingat itu, tidak ada hubungan antara selisih kurs dengan ponzi. Ya, kalau memang dia ponzi ya ponzi. Mau selisih kursnya Rp100, kayak kalau misalnya memang ponzi ya ponzi. Intinya di situ. Dan memang sudah jelas dari cara tradingnya, dari pengumpulan dananya dan sebagainya, itu memang jelas-jelas ATG ini merupakan ponzi. Ponzi yang sampai saat ini masih bertahan sampai sekarang dan belum naik ke penyidikan. Saya harus akui untuk Bapak WK ya. Oke. Jadi yang dihadapi manajemen sekarang adalah masalah regulasi dan ini tidak bisa disebarkan sebagai informasi umum. Oke, silakan berpendapat. Paling pertama itu dasar hukum dulu yang harus didahului. Ingat, subjek hukum, orangnya dan kegiatan bisnisnya ada di Indonesia. Wow, ini akun memang selalu dari dulu menggiring opini untuk supaya kita katanya regulasi belum jelas ya, dan dia selalu menggiring opini ya. Ya, saya nggak tahu ini akun basar atau bagaimana, tapi dari dulu kerjanya memang seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya.
Perlahan saya mulai paham maksudnya owner. Diam selama ini ingin menjaga bisnis ini dan seluruh member di dalamnya agar nggak kena ban kayak tetangga sebelah. Wow, nggak kena ban. Emang tetangga sebelah kena ban? Tetangga sebelah ya memang ponzi lah. Aduh. Semoga nextnya regulator jelas dan terang serta dari sisi admin juga mampu melengkapi aturan yang berlaku. Insya Allah ikhlas dipotong pajak demi kemajuan negeri. Karena potensi pemasukan pajaknya cukup besar, meski rate PPh-nya nggak sebesar PPh OP. Tapi jalur ini lebih deras pemasukannya untuk negara jika benar-benar diatur dalam aturan yang jelas. Nah, pahamkan kejadian di DNA Pro dan Net 89 speak up di sosmed untuk kasih penjelasan ke nasabah akhirnya jadi tiarap. Itulah bisnis di Konoha. Ini saya nggak tahu ya, ini memang orang dari dulu selalu menggiring opini untuk menyalahkan pemerintah ya. Dia selalu menggiring opini untuk menyalahkan pemerintah karena katanya tidak bayar pajak apa semua sehingga pemasukan pajak cukup besar jika memang bisnis ini bisa dilegalkan. Pertanyaannya sekarang, perbaiki dulu dong performamu. Kalau di Sugi performanya sudah sama dengan Lego Market, saya baru angkat jempol. Tetapi kenyataannya di Sugi pun performanya hancur. Lah gimana? Terus bagaimana dengan broker lokal yang sudah dipakai? Yang katanya dibeli Asia Point Future yang kemarin saya bahas, itu gimana dong? Apa sudah bisa beroperasi belum? Kalau sudah bisa beroperasi, duit member bagaimana? Apakah langsung dipindahin atau mau ngumpul lagi duit member? Luar biasa ya. Jadi inilah kegoblokan yang hakiki dari para owner dan para member dari ATG ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan seperti biasa jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Nantikan video-video kegoblokan ATG yang selanjutnya. Oke, terima kasih dan salam pakar broker forex.